Mari subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan nyalakan tombol lonceng agar saudara-saudara tidak ketinggalan informasi terbaru yang insya Allah selalu disiarkan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang saya cintai dan semoga Allah muliakan, saudara-saudaraku sebangsa dan senegara yang saya cintai dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengambil hikmah pelajaran dari kisah perjalanan Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Pada suatu hari Imam Syafi'i dan para sahabatnya bermaksud untuk melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, karena mereka kelelahan, mereka bermaksud untuk beristirahat dan membangun tenda di pinggir jalan perkampungan kecil. Warga perkampungan itu pun mengetahui bahwa Imam Syafi'i dan para sahabatnya membangun atau mendirikan tenda di sana, dan warga kampung itu pun bermaksud akan menemui Imam Syafi'i. Mereka pun bertemu di depan tenda. Assalamualaikum, sapa warga kampung. Apakah kau dan rombonganmu membawa persediaan makanan? Karena kami kelaparan dan sudah lama tidak menemukan makanan, kata warga kampung. Imam Syafi'i pun menjawab, mohon maaf, kami tidak memiliki persediaan makanan yang bisa kami bagi, tapi kami memiliki 10 dinar uang yang insya Allah bisa kami bagi, kata Imam Syafi'i. Kemudian warga atau penduduk kampung itu pun meminta setengahnya dari uang yang 10 dinar itu. Tapi Imam Syafi'i menjawab, aku tidak akan memberikan setengahnya kepada kalian. Aku akan memberikannya kalau kalian bersedia menerima semuanya. Sontak warga kampung itu pun kaget dan langsung bertanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak akan memberikan setengahnya kepada kami, dan setengahnya lagi kau gunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Kemudian Imam Syafi'i pun menjawab, memberi setengahnya kepada orang yang benar-benar membutuhkannya itu adalah hal yang kurang baik. Sementara memberi semuanya kepada orang yang benar-benar membutuhkannya itu adalah hal yang terpuji. Kemudian Imam Syafi'i tanpa banyak pikir, dia langsung mengambil uang yang berada di saku bajunya, kemudian memberikannya kepada para penduduk kampung itu. Sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang melihat kejadian itu langsung bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa yang telah engkau lakukan? Imam Syafi'i menjawab, aku memberikan uang 10 dinar itu kepada warga kampung tadi. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lantas bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sementara perbekalan kita sudah kita kasihkan kepada warga kampung itu? Imam Syafi'i menjawab dengan tersenyum, wallahi aku pun tak tahu, tapi aku yakin Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukankah Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk berinfak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan? Dan Allah selalu menyerukan itu. Maka sahabat pun terdiam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran bahwa Imam Syafi'i ikhlas rela menyedekahkan atau menginfakkan hartanya, memberikan 10 dinar tadi
yang ia akan gunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ia relakan, ia sedekahkan kepada warga kampung tadi, walaupun ia tak tahu harus dari mana ia mencari bekal, harus dari mana ia mencari gantinya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ia yakin Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kenapa Imam Syafi'i bisa seperti itu? Karena ia yakin terhadap ayat Allah, terhadap firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfikuna amwalahum, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, bil-laili wan-nahar, di malam ataupun siang hari, sirran wa alaniyah, dalam keadaan tersembunyi-bunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka ia akan mendapatkan balasan ganjaran di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan ataupun kegelisahan terhadap mereka semua. Dari sini kita harus mengambil hikmah dan kita harus merealisasikan pengetahuan atau ilmu yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya memberi atau bersedekah, berinfak kepada orang yang membutuhkannya itu adalah hal yang terpuji. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.